Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa la ilaha illallah. Alhamdulillahi wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih puasa qada Ramadan. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, qada adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batasan waktu di luar waktunya. Silakan baca kitab Raudhatun Nazir wa Junnatul Munazir juz 1 halaman 58. Misalnya, untuk orang yang sedang menderita sakit di bulan Ramadan sehingga tidak kuat berpuasa. Nah, sesudah bulan Ramadan dia mengganti atau mengqada puasanya tadi, dan inilah yang disebut dengan qada. Dalam konteks dengan ibadah puasa Ramadan, maka ada beberapa golongan yang mendapatkan keringanan atau rukhsah untuk boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan wajib mengqada atau mengganti puasanya setelah lepas dari uzur atau halangan yang dialaminya, yaitu golongan yang pertama, orang yang sakit dan sakitnya memberatkan untuk puasa. Hal yang sama berlaku pula terhadap wanita hamil dan menyusui apabila berat untuk berpuasa. Golongan yang kedua, seorang musafir dan ketika bersafar sulit untuk berpuasa dan sulit melakukan amalan-amalan kebajikan yang lainnya. Golongan yang ketiga, wanita yang sedang haid dan atau sedang nifas. Nah, dalil untuk golongan yang pertama dan golongan yang kedua adalah terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa man kana maridun aw ala safari fa iddatum min ayyamin ukhra." Yang artinya, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Sementara dalil nakli untuk wanita haid dan nifas adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kami dulu mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Hadis riwayat Muslim nomor 335. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya, adakah qada bagi orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan? Yang dimaksud di sini adalah apakah orang yang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan diharuskan mengganti puasa yang sengaja ia tinggalkan? Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa siapa saja yang sengaja membatalkan puasanya atau tidak berpuasa, baik karena ada uzur ataupun tidak, maka wajib baginya untuk mengqada puasa. Pendapat ini juga yang menjadi pendapat dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Ilmiyah wa Ifta atau Komisi Fatwa di Saudi Arabia dalam beberapa fatwanya yang sudah berlaku. Namun ada beberapa ulama yang memiliki pendapat yang berbeda. Ibnu Hazm dan ulama belakangan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa bagi orang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada uzur atau halangan, tidak wajib baginya untuk mengqada puasanya. Ada kaidah usul fikih yang mendukung pendapat ini, yaitu ibadah yang memiliki batasan waktu awal dan akhir, apabila seseorang meninggalkannya tanpa ada uzur atau tanpa alasan, maka tidak disyariatkan baginya untuk mengqada kecuali jika ada dalil baru yang mensyariatkannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memaparkan pula kaidah di atas bahwa sesungguhnya ibadah yang memiliki batasan waktu awal dan akhir, apabila seseorang mengerjakan ibadah tersebut di luar waktunya tanpa ada uzur atau tanpa ada alasan, maka ibadah tadi tidaklah bermanfaat dan tidak sah. Beliau rahimahullah kemudian membawakan sebuah contoh. Misalnya, sholat dan puasa. Apabila seseorang sengaja meninggalkan sholat hingga keluar waktunya,
Lalu jika dia bertanya, apakah aku wajib mengqadha atau mengganti sholatku? Kami katakan, engkau tidak wajib mengganti atau mengqadha sholatmu, karena hal itu sama sekali tidak bermanfaat bagimu dan amalan tersebut tidak akan diterima. Begitu pula apabila ada seseorang yang tidak berpuasa sehari di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada uzur, lalu dia bertanya pada kami, apakah aku wajib mengqadha atau mengganti puasa tersebut? Kami pun akan menjawab, tidak wajib bagimu untuk mengqadha atau mengganti puasamu yang sengaja engkau tinggalkan hingga keluar waktu, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Seseorang apabila mengakhirkan ibadah yang memiliki batasan waktu awal dan akhir dan mengerjakan di luar waktunya, maka itu berarti dia telah melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad SAW. Amalan tersebut adalah amalan yang batil dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin ada yang ingin menyanggah penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin di atas dengan mengatakan, lalu kenapa ada qadha bagi orang yang memiliki uzur seperti ketiduran atau lupa? Tentu bagi orang yang tidak memiliki uzur seharusnya lebih pantas ada qadha, artinya lebih layak untuk mengganti sholat atau puasanya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah telah merespon perkataan semacam itu. Beliau rahimahullah mengatakan, seseorang yang memiliki uzur atau halangan, maka waktu ibadah untuknya adalah sampai uzurnya tersebut hilang. Jadi orang seperti ini tidaklah mengakhirkan ibadah sampai keluar waktunya. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan bagi orang yang lupa untuk sholat, sholatlah ketika dia ingat. Adapun orang yang sengaja meninggalkan ibadah hingga keluar dari waktunya, lalu dia tunaikan setelah itu, maka dia berarti telah mengerjakan ibadah di luar waktunya. Oleh karena itu, untuk kasus yang kedua ini, amalannya tidak diterima. Lalu, jika seseorang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada uzur di atas, tidak perlu mengqadha, lalu apa kewajiban darinya? Nah, kewajiban dirinya adalah bertaubat dengan taubatan nasuha, dan hendaklah dia tutup dosanya tersebut dengan melakukan amalan-amalan soleh, di antaranya dengan memperbanyak puasa sunnah. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, amalan ketaatan seperti puasa, sholat, zakat, dan selainnya yang telah lewat atau ditinggalkan tanpa ada uzur, ibadah-ibadah tersebut tidak ada kewajiban qadha. Taubatlah yang nanti akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Jika dia bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya dan banyak melakukan amalan soleh, maka itu sudah cukup daripada mengulangi amalan-amalan tersebut. Silakan baca Kutub Warosail Lil Utsaimin nomor 172 halaman 68. Syekh Mansur bin Hasan Ali Salman mengatakan, pendapat yang kuat, wajib baginya untuk bertaubat dan memperbanyak puasa-puasa sunnah, dan dia tidak memiliki kewajiban kafaroh. Silakan baca Fatwa Syekh Mansur bin Hasan Ali Salman nomor 53. Saudara-saudaraku yang baik hati, kapankah waktu pelaksanaan puasa qadha Ramadan? Nah, melaksanakan puasa qadha Ramadan itu memiliki rentang waktu 1 tahun, terhitung dimulai dari 1 hari setelah hari Idul Fitri tahun ini sampai dengan 1 hari sebelum hari pertama dimulainya puasa Ramadan tahun depan. Qadha Ramadan boleh ditunda. Maksudnya tidak mesti dilakukan setelah bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Namun boleh dilakukan di bulan Zulhijjah sampai bulan Sa'ban, asalkan sebelum masuk Ramadan berikutnya.
Di antara pendukung hal ini adalah Aisyah radhiyallahu anha pernah menunda kodok puasanya hingga di bulan Sa'ban. Dalilnya dari Abu Salamah, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku masih memiliki utang puasa Ramadan. Aku tidaklah mampu mengkodoknya kecuali di bulan Sa'ban." Yahya, salah seorang perawi hadis, mengatakan bahwa hal ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha karena beliau sibuk mengurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari nomor 1950 dan Muslim nomor 1146. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya mengundurkan puasa qada Ramadan, baik mengundurkannya karena ada uzur ataupun tidak. Silakan baca kitab Fathul Bari juz 4 halaman 191. Akan tetapi yang dianjurkan adalah puasa qada Ramadan dilakukan dengan sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun," yang artinya mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 61. Saudara-saudaraku yang baik hati, apakah pelaksanaan puasa qada Ramadan harus berurutan atau berturut-turut harinya? Nah, jawabannya, apabila kita memiliki kewajiban qada puasa selama beberapa hari, maka untuk menunaikan qada tersebut tidak mesti berturut-turut. Misalnya, kita punya qada puasa karena sakit selama 5 hari, maka boleh kita lakukan qada dengan cara 2 hari di bulan Syawal, 2 hari di bulan Dzulhijjah, dan sehari lagi pada bulan Muharram. Dasar dibolehkannya hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fa'iddatum min ayyamin min ukhar, yang artinya maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Ibnu Abbas mengatakan, tidak mengapa jika dalam mengqada puasa tidak berurutan. Riwayat ini dikeluarkan oleh Bukhari secara mu'allaq atau tanpa sanad, dan juga dikeluarkan oleh Abdul Razak di dalam Musannafnya juz 4 nomor 241 dan 243 dengan sanad yang sahih. Saudara-saudaraku yang baik hati, pertanyaan selanjutnya adalah, apa hukumnya jika tidak melakukan puasa qada Ramadan tahun ini hingga bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang atau tahun depan? Apakah masih diperbolehkan mengqada puasa Ramadan 2, 3, atau 5 tahun yang telah lalu? Nah, jawabannya, sebagian ulama mengatakan bahwa bagi orang yang sengaja mengakhirkan puasa qada Ramadan hingga datang lagi Ramadan berikutnya, maka dia cukup mengqada puasa tersebut dan disertai dengan taubatan nasuha. Pendapat ini adalah pendapat dari Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. Namun, Imam Malik dan Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa jika dia meninggalkan qada puasa Ramadan dengan sengaja, maka di samping mengqada puasa, dia juga memiliki kewajiban memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang belum diqada. Pendapat inilah yang lebih kuat, sebagaimana difatwakan oleh beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Syekhul Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, di mana beliau ini pernah menjabat sebagai ketua Lajnah Ad-Daimah atau Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi. Suatu ketika beliau ditanya, apa hukumnya seseorang yang meninggalkan qada puasa Ramadan hingga masuk atau datang lagi Ramadan berikutnya, dan dia tidak memiliki uzur untuk menunaikan qada tersebut? Apakah cukup baginya bertaubat dan menunaikan qada, atau dia memiliki kewajiban kafarah? Nah, di sini Syekh Ibnu Bas rahimahullah menjawab,
dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan, disertai dengan kodok puasanya. Ukuran makanan untuk orang miskin adalah setengah sok nabawi dari makanan pokok di negeri tersebut, seperti kurma, gandum, beras atau semacamnya, dan ukurannya adalah sekitar 1,5 kilogram sebagai ukuran yang lebih mendekati, dan tidak ada kafaroh atau tebusan selain itu. Hal inilah yang difatwakan oleh beberapa sahabat radhiyallahu anhum seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Namun apabila dia menunda kodoknya karena ada uzur, ada alasan seperti sakit atau sedang bersafar, atau pada wanita karena sedang haid atau karena hamil atau sedang nifas, sehingga tidak bisa berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka selain mengkodok puasanya. Silakan baca Majmu' Fatawa Ibnu Baz nomor 15 halaman 347. Saudara-saudaraku yang baik hati, sekarang mari kita bahas tentang tata cara pelaksanaan puasa qada Ramadan. Adapun mengenai tata cara puasa qada Ramadan, hal itu sama saja dengan tata cara puasa Ramadan. Hukumnya sama-sama wajib ain. Syarat dan rukunnya pun sama. Hal-hal yang membatalkan puasanya juga sama. Yang berbeda hanya ada pada niat puasanya dan juga bulan pelaksanaannya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesehatan dan umur yang panjang kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita di dalam ketaatan yang paripurna hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina, semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu ma kunna, semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.